Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita semua pasti sudah tahu, di negeri Ibu Pertiwi ini Lebaran identik dengan fenomena mudik alias pulang kampung. Semua sudah jadi budaya yang berakar sampai 7 turunan. Setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, para pemudik berbondong-bondong memadati stasiun, terminal, bahkan mungkin di bandara, lengkap dengan bawaannya seperti tas besar, oleh-oleh, handphone, powerbank, serta tidak tertinggal kuota super full. Sebenarnya ngapain sih kita pulang kampung? Suka bertanya-tanya nggak dalam hati, ngapain sih pulang kampung? Nah, pada dasarnya, pada kenyataannya lebih tepatnya, kalau kita perjalanan pulang kampung, pasti kita akan disuguhi oleh asap-asap knalpot yang menyesakkan pernapasan, kemacetan yang tidak ada ujungnya, apalagi sekarang kita sedang dilanda wabah virus corona yang udah pastinya sulit untuk pulang kampung, karena tidak sedikit daerah yang memberlakukan PSBB. Tapi ya begitu, orang di negeri kita menjadikan semua itu sebagai pengalaman unik, dan itu sudah terulang setiap tahunnya. Jadi pertanyaan tadi tidak jauh-jauh dari jawabannya dari 3 hal ini. Yang pertama, mudik itu dilakukan untuk silaturahmi, dilakukan bukan untuk sekedar salaman atau memamerkan kepunyaan, melainkan itu buah dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ziarah. Ziarah itu dilakukan sudah dari zaman Rasulullah agar kita selalu mengingat pada kematian. Yang ketiga, berbagi rezeki, seperti misalnya berbagi THR. Walaupun tidak sebanyak tidak penuh atau tidak banyak yang kita berikan, tetapi kita memberikan kebahagiaan dan berkah untuk harta kita. Dan bagaimana dengan pulang kampung yang sebenarnya? Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan berpulang ke tempat yang lebih abadi, bukan kampung, bukan desa, melainkan kampung akhirat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai kaumku, sesungguhnya dunia ini adalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri tempat kembali. Quran surat Al-Mu'min ayat 39. Nah, banyak nih dari kita yang sengaja melupakan, bahkan tidak peduli, sampai tidak tahu kita sebenarnya akan pulang kampung ke kampung yang kekal dan abadi. So, buat teman-teman yang tidak mudik, jangan bersedih hati ataupun merasa kecewa. Kita dapat berkomunikasi dengan sanak saudara yang jauh melalui telepon genggam masing-masing, dengan cara menelpon, video call, dan banyak cara. Alangkah baiknya kita sama-sama mempersiapkan diri untuk ke kampung akhirat. Sebelum pulang ke kampung halaman, pasti para pemudik sudah mempersiapkan bekal. Tidak menutup kemungkinan biaya perjalanan naik, belum beli oleh-oleh, serta mempersiapkan duit untuk THR. Sudah pasti setiap para pemudik bekerja keras banting tulang untuk mempersiapkan momen ini. Sudah pasti kan? Jadi, yang mudik ke kampung halaman saja disiapkan dengan persiapan yang banyak, bejibun, serta sampai rela banting tulang. Padahal itu semua hanya beberapa hari untuk pulang kampung ke kampung halaman. Terus bagaimana dengan persiapan ke kampung akhirat? Persiapan apa yang sudah disiapkan untuk kampung akhirat?
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Banyak cara kita bertakwa kepada Allah. Yang pertama, menyempurnakan sholat. Pada bulan puasa, sholat sunnah saja pahalanya seperti sholat wajib. Apalagi kita mengerjakan sholat wajib, sudah pasti pahalanya berjibun, dan itu banyak. Yang kedua, membaca Al-Quran. 1 huruf saja 10 kebaikan, apalagi kita menghantamkan Al-Quran, sudah pasti banyak banget kan. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh solehah. Yang keempat, membaca buku-buku Islam. Yang kelima, istiqomah menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah. Yang keenam, sering-sering bermuhasabah. Muhasabah diri itu penting untuk mengetahui kesalahan-kesalahan kita dan kita segera memperbaikinya. Yang ketujuh, sering-sering berzikir, istighfar, dan tidak lupa salawat. Yang delapan, jauhi lingkungan yang buruk serta teman-teman yang menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif. Yang kesembilan, ini yang terakhir dan yang terpenting, mengkaji Islam secara kafah. Kenapa? Supaya kita bisa mengetahui apa yang dilarang dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ya, bekal yang nanti kita bawa ke kampung akhirat bukan harta kekayaan, ketenaran sesaat, jumlah follower, subscriber, bahkan status sosial, tapi bekal yang kita bawa adalah soleh yang terlahir dari ketakwaan. Untuk itu kita mesti menjadi remaja yang cerdas. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.